manaqibnya Sahibul Haul Al-Habib Al-Imam Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Bismillahirrahmanirrahim. Biografi singkat Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf radhiyallahu anhu. Beliau adalah Al-Habib Al-Imam Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abu Bakar bin Al-Imam Umar bin Segaf bin Muhammad bin Umar bin Taha bin Umar As-Safi bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi Al-Uyur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Irbad bin Ali Khalid Basam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Al-Imam Ja'far Sadiq bin Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Al-Imam Ali Zain Al-Abidin bin Al-Imam Husain As-Siddiq bin Al-Imam Ali bin Abi Talib bin Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanad nasabnya itu sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf radhiyallahu anhu lahir di kota Besuki, daerah Jawa Timur, Situbondo, Bondowoso pada tahun 1285 Hijriah. Semenjak kecil beliau sudah ditinggal oleh ayahnya yang wafat di kota Gresik pada tahun 1293 Hijriah. Al-Habib Abu Bakar As-Segaf memenuhi permintaan nenek beliau, yaitu Syekhah Fatimah binti Abdullah Allan. Beliau berangkat ke sana ditemani dengan Al-Mukarram Muhammad Bazmul. Sesampainya di sana, beliau disambut oleh paman sekaligus juga gurunya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar As-Segaf beserta keluarganya. Kemudian beliau tinggal di kediaman Al-Arif Billah Al-Habib Syekh bin Umar bin Segaf As-Segaf. Beliau belajar di kota Sewun. Sewun itu salah satu kota di negara Yaman. Belajar ilmu fikih dan tasawuf kepada pamannya langsung, yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar As-Segaf. Beliau hidup di bawah bimbingan gurunya. Bahkan beliau dibiasakan oleh gurunya untuk bangun malam sejak kecil dan sholat tahajud meskipun usia beliau masih sangat kecil. Selain berguru kepada pamannya, beliau juga mengambil ilmu dari para ulama besar yang ada di kota Sewun. Di antara guru-guru beliau adalah Al-Habib Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yaitu pengarang daripada kitab Simtut Durar. Jadi beliau ini murid kesayangannya Habib Al-Imam Ali Al-Habsyi. Dan Al-Habib Al-Imam Muhammad bin Hadi As-Segaf, Al-Habib Al-Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi, Al-Habib Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, Al-Habib Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Mahsyur, Mufti Hadral Maut saat itu dan pengarang kitab Bughyatul Mushtarsyidin. Kalau santri pasti tahu ada kitab fikih namanya Bughyatul Mushtarsyidin. Ada Murtasyidin, ada Mushtarsyidin. Kalau yang Mushtarsyidin disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Al-Habib dan juga Al-Habib Al-Imam Syekh bin Idrus Al-Idrus juga lain-lainnya. Banyak sekali guru beliau. Jadi seorang ulama itu baru bisa dikatakan ulama kalau dia ngajinya banyak sama ulama. Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi bin Muhammad Al-Habsyi, yaitu Sahibul Maulid, sungguh telah melihat tanda-tanda kebesaran dalam diri Al-Habib Abu Bakar As-Segaf. Sahibul Maulid Simtut Durar Habib Ali Al-Habsyi dari kecil sudah melihat Habib Abu Bakar ini sudah ada tanda-tanda kewalian dan akan menjadi seorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Habib Ali Al-Habsyi, siapa tadi Al-Habib Ali Al-Habsyi? Penyusun kitab Maulid Simtut Durar, berkata kepada seorang muridnya, lihatlah mereka itu, 3 wali min auliyaillah, nama mereka sama, keadaan mereka sama, dan kedudukan mereka sama. Yang pertama sudah berada di alam barzakh. 3 wali itu yaitu yang pertama adalah Al-Imam Al-Qutub Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni, anak kandung daripada Sahibul Ratib, yaitu Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Ya, punya anak namanya Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni, tinggal di Aden. Jadi Habib Abdullah Al-Idrus Sahibul Ratib punya anak juga wali namanya Habib Abu Bakar Al-Adni.
Konon saat beliau masih hidup pernah menampakkan karomahnya di kota Aden itu turun hujan daripada susu. Hujan susu. Sahibul Ratib menyusun ratibnya Al-Idrus, lalu doanya Ratib Al-Idrus itu Allahumma ajirna min ghairi dharar wa aghnina min ghairi batar adalah karangan daripada anak beliau yaitu Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, bapak wali anak wali. Yang kedua, engkau sudah pernah melihatnya yaitu saat kau masih kecil, yaitu Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Dan yang ketiga, engkau akan melihatnya nanti di akhir umurmu. Ketika usia murid tersebut sudah menginjak usia senja, ia bermimpi melihat baginda Nabi SAW 5 kali dalam 5 waktu itu, dalam 5 malam berturut-turut. Dalam mimpinya Nabi SAW berkata kepadanya, terdapat kebenaran bagi yang melihatku di setiap kali melihat. Siapa orang yang mimpi ketemu Nabi, maka itu sudah pasti bertemu dengan Nabi. Man yarani fil manam faqad yarani, kata Nabi. Siapa orang yang bermimpi melihatku di mimpi, di tidurnya, maka hakikatnya dia betul-betul melihatku. Karena setan gak bisa menyerupai Nabi. Kalau orang lain siapapun bisa diserupai sama setan, tapi kalau Nabi SAW gak bisa diserupai. Ini muridnya Habib Ali bermimpi bertemu dengan Nabi di 5 malam berturut-turut. Lalu Nabi berkata, kamu betul-betul melihat aku, dan kami telah hadapkan kepadamu cucu yang saleh, yaitu Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf. Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf. Yang tadi kata Habib Ali bahwa wali min auliyaillah, kata Habib Ali kepada muridnya, kamu akan melihat 3 wali besar, yaitu Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adni, anaknya Habib Abdullah Al-Idrus. Lalu Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, yang kemudian Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, dan yang ketiga adalah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf. Jadi beliau kedudukannya, kata Al-Habib Ali Al-Habsyi, sama seperti kedudukan Habib Abu Bakar Al-Adni, putranya Habib Abdullah Al-Idrus. Allahu Akbar. Padahal baru ibaratnya beliau wafat belum terlalu lama, dan beliau asli lahir dari Indonesia, walaupun keturunan Rasulullah SAW. Ketika usia murid tersebut sudah hampir menginjak senja, tadi bermimpi bertemu dengan Nabi, dan Nabi langsung mendeklarasikan bahwa Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf ini adalah seorang wali min auliyaillah. Murid tersebut sebelumnya belum pernah melihat Abu Bakar Al-Habib Abu Bakar As-Sagaf kecuali dalam mimpinya. Setelah itu ia ingatlah dengan perkataan gurunya Al-Habib Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu, yang kata Habib Ali, lihatlah mereka itu 3 wali min auliyaillah. Tidak lama setelah kejadian mimpinya itu, ia pun meninggal dunia persis sebagaimana yang diisyaratkan oleh Habib Ali Al-Habsyi bahwa ia akan melihat Habib Abu Bakar menjadi wali di akhir usianya. Hati-hati dengan ucapan wali. Setelah menuntut ilmu di sana pada tahun 1302 Hijriah, sekarang 1400, berarti 100 tahun yang lalu, ya lumayan lama juga. Beliau pun akhirnya kembali ke Pulau Jawa bersama Al-Habib Alwi bin As-Sagaf dan menuju kota Besuki. Disinilah beliau mulai mensyiarkan dakwah Islamiyah di kalangan masyarakat. Kemudian pada tahun 1305 Hijriah, 1305 Hijriah, di saat usia beliau masih 20 tahun, beliau pindah ke kota Gresik. Di Pulau Jawa beliau pun masih aktif mengambil ilmu dan manfaat dari ulama dan aulia. Padahal di Yaman beliau sudah banyak ngaji kepada ulama-ulama dan para wali, tetapi sudah sampai di Jawa tetap haus dengan ilmu. Di antaranya gurunya di kota Jawa, di Pulau Jawa adalah Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas MK Bogor. Termasuk di antara gurunya Habib Abu Bakar adalah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Bogor, dan Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad Sanggeng, Al-Habib Al-Imam Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas Pekalongan Sapuro, yang kalau kita ziarah ke Pekalongan suka beli baju batik. Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Abu Bakar bin Umar bin Yahya Surabaya. Lalu gurunya lagi Al-Habib Al-Imam Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya dekat Ampel. Lalu Al-Habib Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar juga manggungnya dekat Ampel. Al-Habib Al-Imam Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban As-Sagaf Mojokerto dan tinggal di Seoul. Beliau sering memberikan bisyarah kepada Al-Habib Abu Bakar dengan
bahwa kata guru-gurunya, engkau adalah pewaris haliyah kakekmu Al-Habib Al-Imam Umar bin Segaf As-Segaf, dan masih banyak yang lainnya. Pada satu hari di saat menunaikan sholat Jumat, datanglah ilham Rabbaniyah. Kalau ulama atau wali gak bisa dikatakan wahyu, tapi apa namanya? Ilham. Wahyu itu selesai setelah para nabi wafat, gak ada lagi wahyu yang datang kecuali ilham. Jadi kalau ada orang ngomong saya baru dapat wahyu, gak usah didengerin. Datanglah ilham Rabbaniyah kepada diri beliau untuk beruzlah. Saya mau bercanda tapi saya takut Habib Abu Bakar melihatnya. Mengasingkan diri dari keramaian dunia dan godaannya menghadap kebesaran ilahiyah, bertawajjuh kepada sang pencipta alam dan menyebut keagungan namanya di dalam keheningan. Hal tersebut beliau lakukan dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Waktu pun berjalan demi waktu sehingga tak terasa sudah sampai 15 tahun lamanya. Beliau pun akhirnya mendapatkan izin untuk keluar dari uzlahnya. 15 tahun uzlah. Apa itu uzlah? Memisahkan diri dari keramaian, menyendiri. Melalui isyarat dari guru beliau yaitu Al-Habib Al-Imam Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Di rumah saja, gak keluar rumah sama sekali. Menghindari maksiat mata, maksiat mulut, maksiat telinga. Lalu gurunya Al-Habib Al-Imam Muhammad bin Idrus Al-Habsyi berkata, kami memohon dan bertawajjuh kepada Allah selama 3 malam berturut-turut untuk mengeluarkan Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf dari uzlahnya. Gurunya pun gak langsung mengeluarkan muridnya, tapi beliau minta petunjuk dari Allah selama 3 hari 3 malam. Setelah keluar dari uzlahnya, beliau ditemani oleh Al-Habib Al-Imam Muhammad bin Idrus Al-Habsyi berziarah kepada Al-Imam Al-Habib Alwi bin Muhammad Hashim As-Segaf. Setelah ziarah, beliau dengan gurunya itu langsung menuju kota Surabaya dan singgah di kediaman Al-Habib Abdullah bin Umar As-Segaf. Masyarakat Surabaya pun berbondong-bondong menyambut kedatangan beliau. Di rumah tersebut tak lama kemudian Al-Habib Al-Imam Muhammad bin Idrus Al-Habsyi berkata kepada khalayak yang ada di sana seraya menunjuk kepada Habib Abu Bakar, beliau adalah satu khazanah daripada khazanah keluarga Ba'alawi. Kami membukakannya untuk kemanfaatan manusia. Kata gurunya, wahai manusia, wahai umat Islam, inilah khazanah dari keluarga Bani Alawi. Bani Alawi itu bani keturunan baginda Nabi Muhammad. Sekarang saya buka untuk diambil manfaatnya untuk seluruh manusia, baik yang khusus ataupun yang umum. Jadi kita minta kepada Allah wasilah Habib Abu Bakar itu sudah bisa. Artinya pada saat masih hidup beliau setelah beruzlah, gurunya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi sudah memberikan isyarat dan memberikan maklumat kepada umat Islam, inilah khazanah atau perhiasan yang ada dari kalangan Bani Alawi yang bisa diambil manfaatnya, baik secara khusus atau secara, maksudnya manfaatnya bagaimana? Manfaat ilmunya, manfaat karomahnya, manfaat keberkahannya. Semenjak itu Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf mulai membuka majelis ta'lim dan zikir di kediaman beliau di kota Gresik. Masyarakat pun menyambut dakwah beliau dengan begitu antusias. Dakwah beliau tersebar luas, dakwah yang penuh dengan ilmu dan ikhlas, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam majelisnya beliau setidaknya telah mengkhatamkan kitab Ihya Ulumuddin sebanyak 40 kali. Jadi khatam kitab Ihya, balik lagi, khatam kitab Ihya, balik lagi. Dan kitab Ihya Ulumuddin itu 4 jilid dan 1 jilidnya segini. Nah, berarti banyak. Dan merupakan kebiasaan beliau, dan biasanya kalau haul di Gresik, besoknya haul, sorenya, malamnya itu adalah khatam kitab Ihya Ulumuddin. Dan merupakan kebiasaan beliau setiap kali dikhatamkan pembacaan kitab tersebut, beliau mengadakan jamuan kepada masyarakat luas. Habis khataman, kebiasaan para wali adalah memberikan sedekah makan kepada masyarakat luas. Adapun magom itu kedudukan, bukan kuburan ya. Magom itu kedudukan, tingkatan. Al-Habib Al-Imam Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf telah mencapai As-Siddiqiyah Al-Kubra. Kemarin kita bahas bahwa orang yang mulia itu yang pertama apa? Minas siddiqin, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Jadi nabi di bawahnya ada siddiqin, dan beliau sudah mencapai maqam derajat as-siddiqin. Mulia. Kita belum bisa mulia, maka ikuti orang-orang mulia. Cintai orang-orang mulia, maka insyaallah kita kecipratan kemuliaan. Kedudukan beliau Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf telah mencapai As-Siddiqiyah Al-Kubra.
Sebagaimana perkataan para ulama di zaman beliau, yang mengatakan itu bukan beliau sendiri, tapi ulama-ulama, para guru-gurunya. Di antaranya Al-Habib Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar, demi fajar dan malam, sungguh saudaraku Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf adalah mutiara keluarga As-Segaf yang terus berjalan makomnya, bahkan meninggi menyusul makom-makom sholatnya. Bukan cuma sampai situ, terus beliau makomnya menaik dan menancap. Al-Habib Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Haddar Bogor, beliau berkata, sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf adalah Qutub Al-Ghaus. Qutub Al-Ghaus, Kutub itu rajanya para wali, Al-Ghaus yang bisa diminta doanya walaupun sekarang sudah tidak ada. Juga sebagai tempat turunnya pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga berkata, aku tidak segan atau aku tidak takut kepada satupun dari makhluk-makhluk Allah kecuali kepada Al-Habib Al-Imam Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf di zaman itu. Al-Habib Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi, Kuitang, Jakarta, pernah berkata di rumah Al-Habib Abu Bakar As-Segaf kepada para hadirin yang ada di majlis beliau sambil air mata beliau berlinang. Habib Ali Al-Habsyi, Kuitang, itu yang ada 3 serangkai itu. Nah, kalau Habib Abu Bakar yang bawah, beliau pernah berkata di Gresik bahwa kata Al-Habib Ali, ini Al-Habib Abu Bakar As-Segaf adalah rajanya lebah, maksudnya rajanya aulia di zamannya. Lihatlah kepada saudaraku billah ini Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, lihatlah dia karena sesungguhnya melihat kepadanya adalah ibadah. Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad, beliau berkata, sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf adalah seorang khalifah. Beliau adalah penguasa saat ini. Beliau telah mencapai maqam masyhud yang mampu menyaksikan, mengetahui hakikat dari segala sesuatu. Beliau berhak untuk dikatakan dia hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya sebagai nikmat. Maksudnya beliau tidak lain hanyalah hamba yang telah mendapatkan limpahan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.